Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Aimang Ayu. Pertama-tama aku ingin mengucapin terima kasih banyak bagi kalian yang telah membantu mensupport channel ini khususnya, dan tidak henti-hentinya aku memohon maaf guys apabila dalam sepanjang video aku menjelaskan selama ini ada yang kurang detail atau ada noise-noise yang mengganggu. Seperti nantinya pada video ini akan ada noise lagi karena aku masih di Kediri, tepatnya di rumah orang tua aku. Dan pada kesempatan ini aku ingin membahas tentang yang banyak di request dengan kalian. Mungkin ini terlalu dini ya untuk aku bahas, tapi nggak apa-apa, aku bahas dulu. Barangkali nanti akan butuh kalian untuk melihat video ini. Dan pertama-tama tolong bantu aku subscribe dulu video ini, channel ini, dan jangan lupa komen, like, dan share video ini ke teman-teman kalian apabila video ini nanti bermanfaat. Oke, nggak usah terlalu lama lagi nunggunya. Gasken, aku pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai biaya masuk perguruan tinggi kedinasan di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan. Jadi bagi yang masih awam dan masih belum tahu dan pertama kali daftar, jadi guys, aku ingin intermezzo dulu. Jadi sekolah kedinasan ikatan dinas yang lulusnya nanti auto jadi CPNS itu di Indonesia ada 30 sekolah kedinasan. Nah, khusus untuk sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan ini, itu nggak seluruhnya itu gratis gitu loh. Jadi baik itu dari STTD, baik dari Poltrans SDB Palembang, Poltekbang, semuanya itu ada biayanya. Jadi bagi yang masih awam, kok ikatan dinas ada biayanya sih? Jadi kalau di Kemenhub itu biaya akademiknya untuk jalur Polbid yang auto PNS ini memang 0 rupiah. Namun kalian tetap ada dibebankan biaya non akademiknya dan biaya awal masuk ketika kalian dinyatakan lulus Pandukir nanti. Seperti itu guys gambarannya. Jadi bisa kalian siapin mungkin dari sekarang berapa nominalnya, karena pada pengumuman awal si pencatat tahun ini itu nggak disebutkan range biaya awal masuknya kan. Nah di sini nanti aku akan menyebutkan nominal langsung dari tahun lalu berapa sih biaya yang dikeluarkan oleh para calon taruna untuk menjadi seorang taruna muda di sekolah kedinasan Kemenhub. Jadi perlu kalian garis bawahi, untuk sekolah kedinasan selain dari Kemenhub itu gratis, nggak ada biayanya sama sekali. Kalian kayak asrama juga ditanggung, terus uang makan udah ditanggung, kalian tinggal belajar lah istilahnya kalau di sekolah kedinasan lain ya. Kecuali kalau semisal sekolah kedinasan yang tidak menerapkan sistem asrama, yaitu kan nanti kalian akan ngekos, nah itu biayanya biaya sendiri gitu. Tapi nggak tahu sih masih ada nggak sih sekolah kedinasan yang tidak berbasis asrama. Nah, aku langsung bahas ke titik poinnya, yaitu tentang pola pembiayaan dari sekolah kedinasan Matra Darat. Jadi aku akan pecah-pecah sesuai matra, karena kalau semisal aku gabung 22 sekolah kedinasan Kemenhub itu akan lama banget, mungkin durasinya akan sejam lebih. Jadi aku memang per part-part, yaitu per sekolah kedinasan, per matranya. Dan khusus pada video ini aku akan membahas tentang Matra Darat aja. Mungkin dari kalian yang tidak mendaftar di sekolah kedinasan Matra Darat, bisa kalian skip video ini dan tinggalkan. Jadi karena pada video ini aku akan membahas tentang Matra Darat aja. Oke guys, lanjut langsung aja, yaitu aku ingin menjelaskan tentang pola pembiayaan dari sekolah kedinasan jalur Polbid dulu ya di Kemenhub. Jadi pola pembiayaan selama mengikuti pendidikan, terdapat biaya penyelenggaraan pendidikan yang terdiri dari biaya akademik dan biaya non akademik. Jadi di Sekdin Kemenhub itu ada biaya akademik dan biaya non akademik. Nah, biaya akademik ini merupakan biaya SPP atau biaya semester yang ditanggung oleh pemerintah. Jadi kalian tidak perlu membayar alias gratis untuk SPP-nya.
Dan pada poin ketiga, biaya non-akademik terdiri dari biaya penunjang akademik yang dibebankan kepada calon taruna-taruni sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi nantinya kalian akan tetap dibebankan biaya non-akademik, alias yang gratis itu cuman SPP-nya aja, guys. Kalau di Setdin Kemenhub yang auto CPNS. Nah, berapa sih rincian komponen perkiraan besaran biaya non-akademik pada masing-masing sekolah kedinasan? Nah, di sini itu disebutkan bahwa biaya awal masuk yang nanti aku sebutin itu adalah biaya perlengkapan taruna selama pendidikan, biaya makan selama 1 tahun, dan masa dasar pembentukan karakter yang dibayarkan di awal pendidikan. Istilahnya itu kayak uang awal masuk ketika kalian daftar ulang setelah dinyatakan lolos Pantukhir, itu berapa kisarannya, yaitu yang nantinya akan kalian bayarkan. Lalu yang kedua yaitu biaya permakanan dan biaya semester selanjutnya menyesuaikan tarif. Jadi nanti setiap sekolah kedinasan itu memiliki standar biaya permakanan dan biaya untuk semester lanjutannya itu berapa, nantinya akan kalian tahu sendiri di web resmi masing-masing sekolah kedinasan impian kalian. Dan yang ketiga, biaya dapat berubah-ubah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Jadi intinya pada Setdin Kemenhub ini tetap ada biaya non-akademiknya, dan yang gratis itu hanya biaya SPP-nya aja. Lalu berapa sih kisaran biaya non-akademik atau biaya awal masuk yang harus disiapkan oleh para calon taruna ini ketika dia udah dinyatakan lolos Pantukhir, Mbak Aima? Oke, langsung aja. Ini aku ambil data berdasarkan data di biaya di pengumuman awal penerimaan si pencatat tahun 21 ya guys ya, karena tahun 22 tidak ada besaran biayanya. Jadi kalian bisa cek sendiri di sini. Di sini guys, bentar aku agak kesini ada berasnya. Nah, ini sudah ada kisaran biayanya. Nah, kalau itu kan masih kisaran Kak. Lalu fixnya berapa nih? Kita perlu tahu fixnya berapa. Jadi pada tahun lalu, jadi ini aku mengambil dari surat edaran yang diupload oleh masing-masing sekolah kedinasan pada tahun 2021 yang memuat tentang biaya daftar ulang para calon taruna yang lulus Pantukhir tahun 2021 pada STTD Bekasi. Nah, di sini kalian bisa cek pada pengumumannya. Itu sudah dijelaskan terpampang nominalnya berapa besaran biaya penunjang pendidikan di STTD Bekasi. Untuk prodi transportasi darat sekian, 26 juta sekian. Untuk prodi MTJ dan MTP sama, yaitu 24 juta sekian. Jadi biaya awal masuk ini biaya yang dibebankan oleh calon taruna ketika dia awal masuk pendidikan, menempuh pendidikan di sekolah kedinasan, yaitu ya seperti ini. Udah ada uraiannya ya, jadi bisa kalian cek sendiri, bisa kalian baca sendiri, yaitu mencakup biaya mada tukar, perlengkapan ekstrakurikuler, biaya orientasi pra-akademik, permakanan bulan Oktober sampai Desember, terus sekian biayanya. Jadi ini nanti kalian sampai bulan Desember 1 semester lah, kalian ya bayar segini, cuman untuk awal biaya masuk aja. Jadi pada intinya kalian bisa siapkan nominalnya sebesar inilah ya untuk biaya awal masuknya, seperti itu guys. Banyak ya segitulah. Lanjut ke PKTJ Tegal. Nah, ini berdasarkan pengumuman tentang daftar ulangnya pada tahun lalu. Jadi pada PKTJ Tegal ini sudah dijelaskan bahwa untuk program D4, jadi kan ada 3 prodi kan, D4 RSTJ, D3 TO dan D4 RSTJ sama TRO dan D3 TO. Nah, untuk yang program D4 ini nominalnya 15 juta sekian, dan untuk yang prodi D3-nya itu 13 juta sekian. Jadi memang sekolah kedinasan di Kemenhub itu memiliki tarif yang berbeda-beda, nggak sama semua. Jadi perlu kalian siapkan, mungkin karena ini kan nominalnya udah 10 lebih ya, jadi ya gitulah, intinya disiapkan acara. Jadi aku nggak tahu sih ini bisa lebih besar atau lebih kecil dari tahun lalu, tapi ini biaya fix tahun lalu. Ini aku memang sengaja spill biar kalian bisa mempersiapkan dari sekarang.
Lanjut ke PPI Madiun. Nah, PPI Madiun ini ada 4 prodi, semuanya D3 dan semuanya berbayar sekitar, enggak sekitar lagi sih, biayanya yaitu 25.475. Jadi di sini sudah dijelaskan biaya non akademik satu paket, biaya awalnya 24,3 juta, biaya per makanan 1 bulan 1.085. Binatu itu untuk uang laundry 75.000 1 bulan, dan untuk anggota perpustakaannya itu 15.000. Jadi bisa kalian lihat sendiri ya untuk di Sekolah Kedinasan PPI Madiun. Lanjut ke Poltrans SDP Palembang. Jadi di sini ada 3 prodi dan semuanya itu sama nominalnya, yaitu Rp23.335.000 untuk biaya awal masuknya. Dan di sini nggak dijelaskan secara rinci sih di pengumumannya, nggak kayak Sekolah Kedinasan yang PPI Madiun dan STTP ya. Jadi ya PKT Jadikal juga dijelaskan sih. Jadi cuman Poltrans SDP Palembang aja yang langsung nominalnya sekian gitu, nggak ada rinciannya. Oke, lanjut ke yang terakhir yaitu Poltrada Bali. Nah, di Poltrada Bali ini ada 2 program studi, yaitu D3 TO dan D3 MLOK. Ada 3 sih tahun lalu, D3 MTC. Ada 3 prodi. Dan semuanya itu nominalnya sama, 3 prodinya, yaitu Rp21.300.000 untuk biaya awal masuknya, yaitu dengan rincian. Nah, ini ada rinciannya. Pada tukar terpadu satu paketnya 4 juta. Perlengkapan dinas taruna, jadi itu untuk seragam dinas kalian itu satu paket. Jadi nanti tuh banyak kan seragamnya, jadi taruna ada yang warna coklat, ada seragam olahraga, ada seragam praktek, ada seragam untuk kalian IP, siar. Nah, itu Rp11.900.000. Untuk permakanan 3 bulan itu 4.950, dan untuk binatu atau laundrynya itu Rp450.000. Jadi nanti ya udah kalian membayar sebesar 21,3 sampai dengan bulan Desember habis. Jadi nantinya bulan Januari nanti ya akan bayar lagi. Mungkin bayarnya ya hanya untuk biaya permakanan dan binatu aja. Seperti itu guys gambarannya nanti. Nah, ini adalah rekap biaya non akademik transportasi matra darat tahun 2021. Bisa kalian cek sendiri ya. Ini yang paling besar itu ya dari Poltrans SDP Palembang sih, Rp32.760.000. Dan yang paling murah, yang paling kecil nominalnya itu ya dari PKT Tegal, yaitu Rp13.485. Jadi ya itulah rekap biaya awal masuknya untuk di Sekolah Kedinasan Kemenhub. Nah, tadi aku semisal ngecek, sebenarnya tuh kalian yang penasaran dengan Sekolah Kedinasan kalian itu ada sih tarif atau pola pembiayaan itu di-share di web resmi mereka masing-masing. Nah, ketika aku ngecek di web resminya PTDI STD Bekasi, lalu aku menemukan besaran-besaran biayanya yang ada di web resmi tersebut, dan tidak jauh beda dengan yang mereka share di pengumuman daftar ulang, kayak perlengkapan ekstrakurikuler 1250, Mada Bintal itu ya Mada Tukar itu guys sebesar 2675. Orientasi pra akademik tadi sudah dijelaskan juga, ada rinciannya juga kan di PTDI STD Bekasi. Konsumsi taruna 1 bulan, nanti ada pembayaran uji kompetensi, kalian wisuda juga bayar 3,5 juta lah. Nah, lalu untuk yang program diklat diploma 4 transdar terus manajemen itu nanti ada biaya diklat di tingkat akhir, nanti kalian ada biaya sebesar 4,8 juta ini nantinya untuk kayaknya tuh kayak tambahan diklat gitu loh. Jadi nanti ada di tingkat akhir itu ada program diklat ini. Jadi kalian kalau misal kepo pengen tahu pola pembiayaan Sekolah Kedinasan impian kalian, ya kalian bisa cek masing-masing di web resminya. Dan aku di sini hanya ingin pengen nge-share aja sih, maksudnya kayak ya biar kalian lebih tahu lebih dulu lah ya, biar nanti tuh nggak kaget, karena kan di pengumuman awal kan nggak disebutin kan rincian biayanya. Jadi aku memang sengaja nge-share duluan ya biar kalian nanti ada gambaran, ada bayangan berapa biaya nominal yang harus orang tua kalian siapkan. Mungkin kalau
yang saat ini masih belum ada, ya bisa dipersiapkan dari sekarang. Oke? Mungkin sekian yang dapat aku sampaikan untuk material laut dan material udara, nanti akan di next konten. Dan apabila ada pertanyaan yang lebih lanjut, silahkan drop komentar kalian di kolom komentar. Apabila ada yang salah kata maupun perbuatan, aku mohon maaf. Dan sampai jumpa di next konten.